Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Nah, umat Tuhan, saya mengajarkan ini, ada satu prinsip antisipasi yang baik yang perlu kita hidupi, yaitu saudara kekasih, bagaimana kita melihat solusi Tuhan atau solusi kerajaan Allah bagi keuangan. Nah, saudara kekasih, uang bukan masalah bagi Tuhan, tapi yang diperlukan adalah di sini manajemen. Coba katakan, mengatur. Apa saudara? Mengatur atau manajemen. Karena apa? Ketika kita mengatur, kita sedang antisipasi. Ada orang berkata, saya belum punya banyak, mau ngatur apa? Justru saudara kekasih, antisipasi itu sebelum punya banyak, bahkan sebelum punya apa-apa. Dari dulu, sejak saya menikah awal pertama, bersama istri sudah selalu antisipasi, catatan. Perlu apa? Keadaan tidak sangat amat menentu. Tapi mengatur, menulis dengan tangan sangat-sangat menentu. Saya tulis, dan saudara kekasih, ketika kita melakukan itu, kenapa firman Tuhan yang berkata di sini? Perhatikan Kejadian pasalnya yang kedua. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum apa? Ada orang untuk mengusahakan atau mengelola, mengatur, memanage tanah itu. Jadi dengan kata lain, umat Tuhan, ini menunjukkan motivasi Tuhan untuk menciptakan kita sebagai pengelola, pengatur. Katakan, saya pengelola semua yang Tuhan punya. Come on. Yes. Saya dan saudara adalah manajer apa yang Tuhan punya. Amen. Tuhan tidak memiliki manajer untuk mengelola bumi. Makanya Tuhan belum kasih tumbuhan apapun. Saudara, saya berdoa supaya olehmu dan olehku, Tuhan mempercayakan semua karena kita mengelola. Amen. Jangan menjadikan kita personal victim. Orang yang, saya ini sama dengan si A, si B. Memang si A itu enak karena dia begini. No. Semua adalah anak Tuhan. Amen. Jangan korbankan diri kita karena kita tidak mampu mengelola. Sejauh Anda mengelola, sejauh itu Tuhan percayakan kepada kita. Nah, karena itu katakan, saya menjadi manajernya Tuhan. Come on, katakan, yes you are. Engkau adalah manajer, VLC adalah manajernya Tuhan. Amen. Jadi tujuan ilahi umat manusia, bagi umat manusia, itu perluasan budaya surga di bumi. Dan untuk membutuhkan atau pengelola, manajer. Jadi Tuhan mau mencari pengelola bumi ini, saudara yang kasih, yang menyalurkan budaya surga, yaitu mereka senang untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ini strategi yang Tuhan berikan. Jadi Tuhan tidak akan mengizinkan pertumbuhan di mana tidak ada manajemen, atau di mana ada manajemen yang buruk, tidak ada pertumbuhan di sana. Tuhan tidak akan pernah menjawab permintaan doa oleh siapapun yang merupakan manajer yang buruk. Jadi kuncinya di sini, yaitu keuangan kerajaan Allah di bumi diberikan Tuhan kepada umat manusia yang adalah manajer. Saudara yang kasih, ini diajarkan berulang-ulang. Kenapa? Karena manajemen adalah penggunaan yang efektif, efisien, benar dan tepat waktu dari properti dan sumber daya Tuhan untuk tujuan yang Tuhan delegasikan dengan tujuan untuk menghasilkan nilai tambah yang diharapkan. Coba katakan, katakan, di dalam diri saya ada sumbernya Tuhan. Dalam diri saya ada. Ya, sumber itu ada di sini. Kalau dulu Eden ada di Timur Tengah, Eden sekarang dalam diri saya dan saudara. Karena Tuhan tinggal dalam kita. Nah, untuk itu dibutuhkan orang-orang. Tuhan ingin supaya kita menjadi seorang ekonom. Artinya kita menjadi orang yang hemat, bukan berarti mendapatkan yang keuntungan dari orang, tapi mendapatkan yang maksimal dari yang minimal karena kita mengelola. Nah, saudara yang kasih, saya percaya kalau ini kita lakukan, jemaat ini akan mengalami solusi-solusi yang luar biasa.
kita akan menjadi warga negara yang mensupport pemerintah kita. Amin, saudara, amin. Kita tidak mengharapkan belas kasihan, tapi kita mengelola kasih Allah dalam diri kita untuk menjadi berkat. Amin. Nah, statement ini penting, perhatikan. Persepuluhan tidak ada kaitannya dengan memberi uang kepada Tuhan. Persepuluhan adalah bagian dari mengelola atau memanage. Bukan karena Tuhan membutuhkan apapun dari kita. Justru sebaliknya, Tuhan mau percayakan lebih banyak lagi kepada kita melalui pengaturan. Amin, saudara. Ini dia. Jadi persepuluhan dan persembahan adalah program pelatihan manajemen Tuhan. Anda tidak bisa menang menjadi orang yang dapat percayakan jauh lebih banyak. 4 legasi ini hanya bisa disupport oleh manajer-manajer kerajaan surga yang militan. Amin. Jadi umat Tuhan 100% dari segala milik Tuhan. Amin. 10% harus disisihkan untuk pekerjaan Tuhan. 10% adalah untuk menguji konsistensi kita. Jika kita setia dalam 10%, Tuhan dapat mempercayakan kita dengan berapa persen? 90% yang lain. Persepuluhan membantu kita untuk apa? Untuk apa? Disiplin. Ini dia, disiplin, jujur, rajin, setia, dapat dipercaya. Oke, ini saja yang saya bisa sampaikan, mengajarkan kita, dan ini saya yakin akan menghasilkan kebenaran-kebenaran yang mendatangkan berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan.